Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nurdila dengan NIM 2231724, Prodi S1 Teknik Pertambangan. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum ke-8 survei dan pemetaan dengan judul mengukur luas tanah dengan metode polar. Di mana tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, agar mahasiswa terampil dalam mengukur luas suatu daerah secara sederhana. Kedua, agar mahasiswa terampil menentukan panjang, arah, dan posisi dari suatu garis yang terdapat di permukaan bumi yang merupakan batas-batas dari suatu area tertentu. Ketiga, mahasiswa terampil dalam menggunakan alat-alat survei pemetaan. Metode polar atau memencar adalah untuk menentukan suatu titik koordinat yang dikaitkan pada suatu titik yang sudah diketahui koordinatnya. Biasanya digunakan untuk menentukan luas suatu lahan, pengukuran beda tinggi, dan lain-lain. 3 persyaratan dasar untuk menentukan sebuah sudut diantaranya adalah garis awal atau acuan, arah putaran, dan jarak besar sudut. Adapun rumus yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, sin alpha dikali PQ sama dengan delta PQ per dPQ, maka delta XPQ sama dengan dPQ dikali sin alpha kali PQ. Lalu kedua, cos alpha dikali PQ sama dengan delta YPQ dibagi dPQ, maka delta YPQ sama dengan dPQ dikali cos alpha PQ. Maka hasilnya XQ sama dengan XP tambah delta XPQ sama dengan XP ditambah dPQ dikali sin alpha PQ. Kedua, YQ sama dengan YP ditambah delta YPQ sama dengan YP ditambah dPQ dikali cos alpha PQ. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama, rompi safety, kedua helm safety, ketiga pita ukur, keempat pet ukur, kelima payung, keenam water pass, ketujuh bak ukur, kedelapan kompas. Setelah kita mengetahui materi dan langkah-langkah kerja dari praktikum kali ini, maka saya dan anggota kelompok saya mendapatkan sebuah data praktikum. Di mana data praktikum itu yang pertama, titik P1 dengan BA-nya 1320, BT-nya 1,270, BB-nya 1,230, dengan azimutnya 27 derajat, dan tinggi alatnya 1,5 meter. Lalu titik P2 dengan BA-nya 1,270, BT-nya 1,210, BB-nya 1,150 dengan azimutnya 108 derajat dan tinggi alatnya 1,5 meter. Lalu titik P3 dengan BA-nya 1,320, BT-nya 1,250, BB-nya 1,230 dengan azimutnya 169 derajat dan tinggi alatnya 1,5 meter. Lalu titik P4 dengan BA-nya 1,330, BT-nya 1,290, BB-nya 1,240 dan azimutnya 254 derajat dan tinggi alatnya 1,5 meter. Lalu titik P5 dengan BA-nya 1,360, BT-nya 1,320, BB-nya 1,280 meter dan azimutnya 310 derajat dengan tinggi alatnya 1,5 meter. Adapun analisis dan pengolahan data. Yang pertama, kita menentukan menghitung beda tinggi dari titik P1, titik P2, titik P3, titik P4 dan titik P5. Di mana rumusnya yaitu beda tinggi delta H sama dengan tinggi alat dikurang BT. Di mana tinggi alatnya 1,5 dikurang dengan BT P1-nya 1,270 mendapatkan hasil 0,23. Begitulah seterusnya untuk menghitung beda tinggi dari P2, P3, P4, dan P5 menggunakan rumus yang sama. Lalu kita menghitung jarak P1. Nah, untuk rumus jarak P1 yaitu BA dikurang BB dikali 100. Di mana nilai BA 1,320 meter dikurang nilai BB 1,230 dikali 100 sama dengan 9 meter. Nah, maka menentukan jarak P2, P3, P4, dan P5 menggunakan rumus yang sama. Lalu kita mencari koordinatnya, di mana diketahuinya koordinat X sama dengan 106, koordinat Y sama dengan 106, dan koordinat Z sama dengan 6.
Dengan menggunakan rumus yang pertama, titik 1, X1 sama dengan XP1 ditambah D sin alfa P1 sama dengan 106 ditambah 9 sin 27 derajat sama dengan 106 ditambah 9 dikali 0,45 sama dengan 110,05. Lalu kita menentukan Y1-nya, di mana YP1 ditambah D cos alfa kali P1 sama dengan 106 ditambah 9 cos 27 derajat sama dengan 106 ditambah 9 dikali 0,89 sama dengan 114,01. Lalu Z1 sama dengan ZP1 ditambah delta H sama dengan 6 ditambah 0,23 sama dengan 6,23. Begitulah seterusnya untuk kita menentukan X1, untuk menentukan koordinat X, Y, dan Z dari titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5. Lalu kita menghitung luas. Diketahui luas X1 dan Y1 sama dengan 110,05 dan 114,01. Lalu X2 dan Y2 dengan nilai 117,04 dan 102,28. Lalu titik X3 dan Y3 dengan nilai 107,71 dan 97,18. Lalu titik X4 dan Y4 dengan nilai 97,36 dan 103,57. Lalu titik X5 dan Y5 dengan nilai 99,84 dan 111,12. Untuk mencari luas dengan menggunakan rumus sigma kiri dikurang sigma kanan dibagi 2, maka kami mendapatkan hasil min 205,1205. Lalu kita menghitung skalanya. Untuk praktikum kali ini saya menggunakan skala 1 berbanding 130, di mana titik P1 sama dengan 900. Jarak sebenarnya 900 dibagi dengan skala 130 sama dengan 6,9 cm. Kedua, titik P2 dengan jarak sebenarnya 1200 dibagi dengan skala 130 sama dengan 9,2 cm. Lalu titik P3 dengan jarak sebenarnya 900 dibagi dengan skalanya 130 sama dengan 6,9 cm. Lalu titik P4 dengan jarak sebenarnya 900 dibagi dengan jarak sebenarnya dibagi dengan skala sama dengan 130 sama dengan 6,9 cm. Lalu titik P5 dengan jarak sebenarnya 800 dibagi dengan skala 130 sama dengan 6,1 cm. Dari analisis dan pengolahan data tersebut, kita mendapatkan sebuah hasil pembahasan, di mana hasil pembahasan ini, yang pertama titik P1 dengan jaraknya 9 meter, beda tingginya 0,23, XP-nya 110,05, YP-nya 114,01, ZP-nya 6,23 meter. Lalu titik P2 dengan jarak 12 meter, beda tinggi 0,29, XP 117,4 meter, YP 102,28 meter, ZP 6,29 meter. Lalu titik P3 dengan jarak 9 meter, beda tinggi 0,25, XP 107,71 meter, YP 97,18 meter, ZP 6,25 meter. Lalu titik P4 dengan jarak 9 meter dengan beda tinggi 0,21 dengan XP 97,36 meter, YP-nya 103,57 meter, dan ZP-nya 6,21 meter. Lalu titik P5 dengan jarak 8 meter, beda tingginya 0,22 meter, XP-nya 99,84 meter, YP-nya 111,12 meter, ZP-nya 6,22 meter. Maka dari itu, titik P1 jarak sebenarnya 9 meter dan jarak pada petanya 6,9 cm. Titik P2 jarak sebenarnya 12 meter dan jarak pada peta 9,2 cm. Titik P3 dengan jarak sebenarnya 9 meter dan jarak pada peta 6,9 cm. Titik P4 dengan jarak sebenarnya 9 meter dan jarak pada peta 6,9 cm. Titik P5 dengan jarak sebenarnya 8 meter dan jarak pada peta 6,1 cm. Menentukan benang tengah yaitu dengan perhitungan BT sama dengan BA tambah BB per 2. Dari hasil tersebutlah selisihnya dengan titik tengah yang terlihat dengan alat tidak lebih dari 2 mm. Baiklah, adapun gambar kerja saya dari praktikum ini yaitu kita gambarkan dalam milimeter blok. Itu sebagai berikut.
Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Ada baiknya sebelum kita melakukan praktikum, kita memahami materi dengan baik dan langkah-langkah kerja sebelum melakukan praktikum di lapangan. Perhitungan akan dihitung berdasarkan data, jadi usahakan menghitung dengan teliti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.